Pada sore menjelang senja ini alhamdulillah kita diizinkan Allah untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan pertemuan sore menjelang senja ini diridhoi Allah dan dicatat sebagai ibadah yang sempurna buat kita semuanya. Amin. Sore ini kita akan bicara tentang pentingnya nasihat. Pentingnya nasihat. Mengapa kita butuh nasihat? Setidaknya jawabannya ada 4 ya. Mengapa kita butuh nasihat? Yang pertama, karena Nabi Muhammad pun punya penasehat. Siapa penasehat Nabi Muhammad? Malaikat Jibril. Salah satu nasihat Malaikat Jibril yang sangat terkenal kepada Nabi apa bunyinya? Ya Muhammad ish ma syi'ta. Hai Muhammad, hiduplah sesuka Anda. Fa innaka mayyitun. Tapi ingat, ente bakal kelak jadi mayit. Itu nasihat Malaikat Jibril. Nasihatin Nabi. Kalau dipikir Nabi pantasnya mah kagak butuh nasihat ya. Ya orang dijamin surga. Tapi Nabi enggak menolak nasihat Malaikat Jibril. Jadi nasihat yang pertama tadi kata Malaikat Jibril, wahai Muhammad, hiduplah sesuka Anda, tapi ingat Anda akan menjadi mayit. Yang kedua, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Artinya, wahai Muhammad, apa aja tuh? Asal jangan yang dingin aja. Nah. Yang kedua, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Bahasa sangkoratnya, beramallah sesuka Anda, tapi ingat semua akan dibalas. Salam. Yang kedua, terus yang ketiga, nasihatnya adalah wahbib man syi'ta wa innaka mufariqun bih. Artinya, cintai siapapun yang Anda sukai, tapi dia akan berpisah denganmu. Itu nasihat. Nasihatnya mantap ya, Malaikat Jibril. Jadi hiduplah sesukamu, tapi ingat engkau bakal mati, jadi mayit kan? Kan semua camat calon mati. Kemudian beramal sesukamu terserah, tapi bakal dibales. Yang ketiga, cintai siapa saja yang kamu sukai, tapi pasti dia akan berpisah denganmu. Atau maksudnya sebaliknya, engkau berpisah dengan dia. Betul nggak Bu? Mak Fatimah, Bapak ada di rumah? Ada nggak yang udah tua terus adik suaminya ngeduluin, ada nggak? Banyak ya. Ya kalau ditanya itu istrinya, Bu, Ibu sayang kan sama suami Ibu, Bapak yang udah tua itu, yang udah meninggal?
Ya sayang lah. Terus kalau ditanya, sebenarnya pengennya nggak mati kan? Enggak, pengennya hidup. Tapi kan dia mati. Gitu ya. Apalagi udah seumuran Ma Fatimah kayak gini mau udah kayak kakak adik. Udah ya, karena udah mawadahnya udah hilang. Cinta fisiklinya udah nggak ada. Yang ada warohmah, sayang. Makanya kalau misalnya nih suami Ma Fatimah lagi di rumah nih, cuma Ma Fatimah nggak pulang-pulang, pasti ditanyain tetangganya, mana ya bini saya ya, ditanyain baik, belum pulang nih maghrib kan. Begitu udah dateng mah lah nggak diapa-apain. Ilok mau ditegrep gitu ya. Kecuali yang masih muda ya. Kalau ditanyain mana nih si Markona, tanyain, begitu datang ditegrep dah. Nah itu yang masih muda kayak di belakang mau. Yang seumuran 45 mah udah orang interpisan gitu udah. Jadi apa alasan pertama kita butuh nasihat? Karena Nabi saja dinasehati. Yang kedua, alasannya kenapa kita butuh nasihat? Karena ada makalah yang bunyinya al-insanu malahul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah sama lupa. Makanya butuh nasihat. Ini mohon maaf, ada yang pelupa nggak di sini? Misalnya nih udah pakai masker, nanyain ke cucunya, mana masker emak, mana? Lah itu. Ada lagi yang lucu, udah pakai helm, marah-marah, helm bapak mana, helm bapak? Lah itu. Ada nggak gitu modelnya? Cuman satu penyakit emak-emak yang nggak pernah lupa, duit. Baru taruh di kardus, dibuntelin, udah diikat, ketemu juga baik. Itu lakinya nanya, "Ma, ngapain?" "Ini mama nemu duit." "Ini duit apaan ya Pak?" Kata bapaknya, "Mau duit sial dangkalan." "Lah emang apa?" "Lah udah ngumpetin ketemu baik." Suka lupa ya. Makanya kita suka lupa. Manusia itu memang semua orang manusia itu pelupa. Tempatnya salah, makanya kita butuh nasihat. Kalau dinasehatin, terima, ibaratnya jamu. Ini tandanya orang rendah hati nih, datang ngaji. Ya kan? Datang kan mau dengerin nasihat kan ya? Walaupun ibu udah pada yang lebih senior, udah makan asem, garam, ketumbar, bawang putih, kunyit, gengsot, cobek semua dimakanin, tapi datang kayak Ma Fatimah umurnya ada tuan dia sama saya. Ya, tapi datang duduk. Tapi karena tadi walaupun udah tua, kita ini manusia ini siapapun, termasuk ustadz, kiai siapapun juga, presiden juga termasuk, itu juga tempatnya salah dan lupa. Kalau presiden yang nasihatin namanya siapa? Bukan. Namanya apa namanya? One Team Press, Dewan Penasehat One Team Press. Tadinya nih wakil presiden kita jadi penasehat presiden, yang sekarang jadi wakil presiden tuh jadi wakil. Tadinya penasehat, sekarang jadi wakil. Tahu ya sekarang yang nasehatin dia siapa ya? Ibu udah tua dia, nggak tahu deh. Jadi alasannya kedua apa? Kenapa kita butuh nasihat? Karena apa? Ya, ibu ngerasa nggak sering salah? Yang paling banyak kira-kira ngerasanya masih apa salahnya?
Sama Allah, yang kedua, iya, sama yang deket. Biasanya sama yang deket. Siapa yang paling deket? Ya suami. Ya suami juga kalau ditanya sama. Lu yang paling banyak salah sama bini. Bini gue paling deket. Kadang-kadang bisa jadi orang tua salah sama anak, bisa. Contohnya anaknya salah, cubitannya kudunya masih senti, 3 senti setengah. Waduh, kata malaikat kekencengan. Ada kayak gitu kan? Kalau lagi datang bulan, bocah bader bener. Kita cubit baik pengennya kita. Tapi yang paling banyak anak salah sama orang tua. Apalagi sama ibu ya. Walaupun ibu itu sabarnya selebar lautan ya, tapi tetap ya anak kadang-kadang salah aja. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa kita butuh nasihat? Mengapa kita butuh nasihat? Karena yang tahu kelemahan diri kita orang lain. Iya kan? Ibu kenal Muhammad Ali enggak? Siapa? Petinju kelas cecerek apa kelas gedean? Saya mau nanya, Pak Muhammad Ali punya pelatih enggak? Pertanyaan yang kedua, pelatihnya kalau berantem sama Muhammad Ali kira-kira menang siapa? Lebih pinter itu. Lah pelatihnya kecil paling tampolnya ceper dia. Tapi kenapa kok Muhammad Ali tetap butuh si pelatih? Karena pelatihnya walaupun kampleng tenggleng kuru krempeng umpamanya, tetap dia tahu kelemahannya muridnya itu. Muhammad Ali itu apa? Si Muhammad Alinya nggak tahu, nggak sadar, karena yang tahu orang lain. Begitu gitu. Makanya ini mohon maaf, yang paling tahu kelemahan kita kalau mau jujur, orang yang paling dekat sama kita. Tadi, nah itu mantuk dah. Kalau istri, kalau pengen tahu kita ini kira-kira orang baik apa enggak, nggak usah nanya jauh-jauh orang, nanya sama lakinya. Bang, kira-kira abang tuh seneng nggak, bahagia nggak sama mama? Kira-kira mama tuh kekurangannya apa ya? Ada nggak yang kayak gitu jujur begitu? Ada 1.100.000. Itu bohong yang berpahala. Tapi dalam upaya untuk meningkatkan perbaikan kan kita harus jujur sebenarnya. Tapi kadang-kadang si suaminya juga rada-rada songong jawabannya. Bang, apa kira-kira kekurangan mama apa? Lah jawabannya dia senak sih baik. Mama itu satu apa? Kurang ajar. Waduh. Ya kira mau yang halus, yang enak didengar kupingnya. Lah jawabannya begitu. Begitu sebaliknya ditanya, apa kira-kira kurangnya papa, kurangnya abang ini, kurangnya sama mama apa? Kata istrinya, kurang duit abangnya. Bujuk buneng. Lah nggak ketemu kalau begini mah. Makanya cara memberitahu orang lain kekurangannya kudu ikhlas, nggak pakai emosi. Nanti jadi perbaikan. Makanya kalau nasihatin orang itu jangan rame-rame. Kalau yang ikhlas. Ini seumpama saya punya murid SMA nih atau SD. Saya tahu nih si Udin ini punya kelemahan. Lah kalau saya jembrengin begini nih, lah dia bisa mansok di hati. Dendam bisa, guru PA begini nih katanya. Tapi kalau saya ajak, Din, ayo bapak mau ngomong nih. Kenapa pak? Di sini katanya. Terus dikasih gemblong si Udinnya. Terus baru ngasih tahu, Din maaf. Udin tuh kelebihannya di sini-sini loh. Tapi ada kekurangannya di sini Din. Yang lebih perbaikin supaya lebih baik. Yang kurang tutupin. Itu si Udin sampai mati ingat gurunya terus itu.
Termasuk sama anak kita begitu. Jangan kekurangannya dijembrengin, didengar orang lain. Ya misalnya anak kita ini rada kurus, kalau lagi ngobrol sama anak teman-temannya, manggilnya saya anak berok bae emaknya. Krempeng sini. Lah bujuk buneng. Anak dewek dibilang begitu. Semua yang tidak berdasarkan keikhlasan gak masuk. Kalau menasehati dasarnya dari sini, saya ini ikhlas itu gak benci kamu enggak, tapi saya ingin kamu itu masih muda, masih jauh, itu supaya lebih baik. Kira-kira begitu. Terutama yang punya anak remaja juga ya. Ini anak siapa ini? Ini Neng, anak siapa? Ya anak kemai lagi loh, anaknya bapak. Nah itu pasti si Neng ini punya kekurangan. Kelebihannya ada banyak, tapi pasti punya kekurangan. Kasih tahu tuh maknya yang tahu, kan yang tahu maknya. Kasih tahu supaya niatnya ikhlas, supaya anaknya maju. Tapi kalau dasarnya bukan ikhlas, ya dasarnya emosi, sentimen, gak bakal masuk, mental. Ya, jadi kenapa kita butuh nasihat? Karena yang tahu kelemahan kita itu orang lain. Nah cirinya orang yang sombong itu nggak mau dikasih tahu. Coba ibu ngasih tahu, Pak Lurah itu kelemahannya di sini. Apa? Siapa? Lu? Ini begitu. Tapi kalau orang yang rendah hati, walaupun yang nasihatin anak kecil umur 5 tahun, kalau itu memang benar, bermanfaat, ya terima. Ini yang udah punya cucu, kira-kira mau nggak cucunya nasihatin kita? Tergantung keadaannya. Kalau lagi banyak duit menerima nasihat. Itu lagi panas ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, kenapa kita ini butuh nasihat? Karena tidak ada manusia sempurna. Tidak ada manusia yang kayak Batman, Spiderman, Superman, Gatot Kocok. Itu mah film. Ya. Tetap saja kita ini manusia, pasti dua di dalam diri kita. Ada kelebihan, ada kekurangan. Betul nggak? Makanya kenapa orang rumah tangganya awet? Karena masing-masing baik suami istrinya itu mempertimbangkan itu. Ya emang laki gua sih bader bener sih emang, tapi dia punya kelebihan ini sih. Gitu sih. Ya kalau kita ngelihat ingetnya kekurangannya doang mah ya enak bener. Sama. Laki juga kalau melihatnya kekurangannya kita doang lah, sepak bener kita. Anak juga sama. Jangan kekurangannya doang yang diingat. Pasti pada anak kita itu ada kelebihan. Umpamanya, lu raport dari zaman Ki Benen sampai sekarang matematika 4 baik. Dasar blow on lu. Lah. Mungkin dia matematikanya 4, tapi bisa jadi bahasa dan sastranya 8. Cerdasnya di situ. Jangan digebiah uya semuanya blow on dah. Nah kecerdasan anak itu masing-masing ya. Memang rata-rata yang dianggap bodoh itu yang nggak bisa matematika, padahal bukan. Kecerdasan otak kanan dengan otak kiri kadang-kadang lebih sukses otak kanan. Otak kanan itu bukan matematika, tapi interpersonal ya. Artis-artis itu rata-rata kecerdasan otak kanan, imajinasi ya, sebagainya. Kalau yang otak kiri itu eksakta. 2 tambah 2 4. Dia di laboratorium aja kerjanya. Dia orangnya diem. Ya, tapi faktanya yang otak kanan itu artis-artis, kaya-kaya ya. Ibu kenal nggak Sule? Sule sama Andre kenal kan? Iya kagak kenal maksudnya. La ilaha illallah pakai dijelas.
Dia tahu maksudnya, kenal itu. Saya imam masjid di Masjid As-Sajadah Melati Mas. Pak RW-nya itu di root Net TV. Net TV di root atau apalah, kalau salah sih di Net TV, tahu kan? Yang mana? Ya, Ropel bisa mengerti udah. Tadinya kan si Sule sama Andre main di Net TV. Acara apa ya? Apa yang so-so itu Pak? Talk show. Jam berapa wajib itu main itu? Malam ya? Itu kan maksudnya ratingnya mantap. Tapi kemudian sekarang si Sulenya pindah sama si Andranya pindah ke mana ya? Bukan apa? Yang Trans 7 ya? Apa namanya? Ya apa namanya tadi? Bukan, OPJ masih Denny. Halah, apa sih itu? Apa tolong yang muda bisa gak tahu sih? Iya maksudnya sekilas dong, masa gak ada yang tahu sih segini banyaknya orang. Trans 7 apa Trans TV? Iya namanya apa, acara apa? Bukan Sultan mah. Lah pokoknya pindah be ya, gitu aja ya. Si Sule sama si Ande sama si Nunung jadi pindah dari net pindah ke situ. Nah saya pernah nanya sama Pak Direktur netnya, Pak, kok tumben-tumbenan kagak ada angin kagak ada hujan, itu si Sule itu kok dipindah gitu? Ternyata jawabannya saya baru paham. Begini Pak Ustadz, kita sih pengen dia terus, tapi mereka ini mahal katanya. Jadi kalau sebulan aja kira-kira kalau nggak salah udah bayar dia 1 miliar. Masya Allah. Padahal Sule dan Andre mungkin mohon maaf rapot nilai matematikanya nggak 9 barangkali, tapi sukses kan ya? Sukses otakan. Ibu kenal Olga almarhum kan? Itu matematikanya dia ngaku sendiri, saya gak bisa matematika. Tapi sekali dia manggung, bayarannya itu di atas puluhan juta, bisa ratusan juta. Jadi maksud saya begini, semua orang punya kelebihan, punya anak kita pun sama. Pasti ada kelebihannya. Karena Allah sudah nyetelnya begitu. Ya. Baik, jadi itu 4 ya. Alasan mengapa apa tadi? Kita butuh satu lagi terakhir. Mengapa kita butuh nasihat? Ya. Karena fitrah manusia itu membutuhkan nasihat. Fitrahnya. Saya mau nanya nih, apa bedanya kita sama malaikat sama kambing? Bedanya apa? Kalau malaikat bagaimana? Kalau kambing bagaimana? Terus kalau kita bagaimana? Bedanya kalau malaikat itu nggak punya nafsu, ya kan? Diciptakan dari cahaya, jadinya dia nggak pernah salah. Ya nggak punya nafsu, tapi punya akal. Sedangkan hewan, contohnya kambing, dia punya nafsu, tapi nggak punya akal. Jadinya kadang-kadang rumputnya orang dimakan juga. Lah kambing kagak sekolah,
Ya kan? Kadang-kadang kan orang saking marahnya, dasar kambing sialan lu, rumput gua ini. Lah dia kagak mikir, lah kambing dia omongin begitu ya orang ngerti pisan. Dia mengenal sekolah. Baik. Sedangkan kita manusia itu diciptakan Allah dari tanah, terus dari sperma. Waktu di perut ibu kita, sebelum ada ruh, umur 4 bulan 10 hari, itu kita ini cuman bentuknya itu daging sama tulang sama darah, belum ada apa-apanya. Lalu setelah 4 bulan dikasih ruh, tadi kumpulan daging, tulang, darah dikasih, lalu jadilah makhluk namanya manusia. Nah, kalau yang dari sperma dari tanah itu menjelma menjadi tadi darah, daging, tulang. Kebutuhannya apa? Kebutuhannya yang dari tanah lagi. Lemper, apa ini namanya? Rengginang, pastel. Ini nggak ada, udah habis. Orang nggak ada panas sih, nggak bisa ngejemur. Hah? Ini apa namanya ini? Ini kue unti ya. Ini dari tanah. Nah, tapi kan kita punya ruh. Nah, yang ruh kebutuhannya diantaranya zikir, ibadah, takarrub, nasihat. Makanya kalau cuman yang dipenuhi kebutuhan dari tanah doang, orang biasanya serakah, zolim, gak tahu aturan. Tapi kalau ruhnya dikasih juga vitamin, salah satu vitamin itu nasihat, maka ruhnya juga sehat, jadi seimbang. Kira-kira begitu. Jadi fitrah kita butuh ya. Fitrahnya manusia itu membutuhkan nasihat. Ibu pernah begini nggak ngerasain? Begitu dengar siapa kayak misalnya kayak kondang, Agi misalnya, kita dengerin dia, kok rasanya adem bener gitu. Pernah nggak ngerasain begitu? Nah itu karena fitrah. Ya, fitrah. Rasanya, aduh, iya ya, begitu tuh. Itu fitrah. Ya, kenapa? Karena hati ibu hatinya itu gak kotor. Nah, nasihat itu kenapa mental? Maksudnya gak masuk. Karena di nasihatnya sih gak salah, tapi di sininya ada tabir. Kalau pakai bahasa Quran namanya hatinya kotor. Contoh yang gampang, ada nggak yang pernah baca Quran rasanya kok enak? Ada ya. Itu pasti ibu hatinya lagi bersih. Kayaknya baca Quran tuh enak. Kurang. Tapi pernah nggak ngalamin baca Quran rasanya bete banget? Alah bohong baik. Jujur baik dah. Ya baru setengah kebet rasanya udah garing baik gitu. Nah sebenarnya sama, Qurannya sih sama, cuman hatinya lagi nggak bersih. Kalau bersih mah demen sama vitamin. Quran kan vitamin ya. Ini ngaji begini juga sama. Kalau yang hatinya bersih menerima, dinasihatin. Tapi kalau hatinya balaka ciprut kan. Hatinya banyak kotornya. Matanya sih belot, tapi hatinya ngedumel baik. Ya. Ustaz bisa baik dan bisa baik. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Nah, itu berarti hati. Memang di sini ukuran.
Atau beginilah yang gampang begini dah. Ibu pernah nggak dinasihatin suami ibu? Terus ibu merasa ngantuk, iya bang, iya, ikhlas. Pernah nggak begitu? Yang jujur aja, pernah kan? Tapi pernah nggak ibu dinasihatin sama laki ibu? Mulutnya mah iya bang, hatinya mau bodoh. Lagu lu nasihatin gua begitu. Pernah nggak ngalamin? Ya jujur aja. Ya sama, kita juga laki-laki begitu sama. Kadang-kadang kan istri juga nasihatin lakinya kan, apalagi yang rada-rada cerewet, udah kayak petasan parung, berentet bener. Tapi kalau si suaminya hati lagi bersih, enak aja dengernya, iya kan? Tapi kalau hatinya lagi kotor, lah jangan kata berentet, 2-3 kata begitu udah tonyor pala bininya, unyeng-unyeng bisa. Banyak ngomong lu ya begitu gampangnya. Sebetulnya hati. Makanya memang begini, kalau mau ngaji itu memang bagusnya mah istighfar dulu gitu. Sebab nanti kalau hatinya lagi enggak ini tadi mongsang-mangsing di dalam sini. Tapi kalau lagi bersih enak aja, kuat aja. Kalau Mak Fatimah memang udah rada senior umurnya, ya wajar aja begitu biasa dia. Udah emang udah umur. Nyampe ke sini juga udah luar biasa, bukan main dah. Luar biasa. Itu setiap langkahnya mah dihitung. Kalau yang muda hitungannya paling setengah, Mas hitungannya atuh. Iya lah ya. Kalau yang lagi hamil muda datang, pahalanya lebih gede ya. Begitu. Jadi amal itu tergantung tingkat kesulitan. Tahajud itu kenapa amal yang dahsyat? Lah sulit. Lah orang lagi pada ngimpi. Ya kita bangun. Ya kalau sholat maghrib mah bocah juga lebannya subuh. Baik, saya kira ini 5 alasan mengapa kita butuh nasihat. Tetapi terakhir, nasihat yang paling baik itu dari Quran dan Sunnah Nabi. Maka jangan pernah meninggalkan membaca Quran dengan artinya. Ya. Jadi nasihat yang terbaik itu dari firman Allah, dari Al-Quran dan dari Sunnah. Baru yang lain-lain. Terakhir kuis, ada nasihat yang nggak ngomong apa Bu? Terakhir. Wajib pintar. Ada hadisnya bunyinya ya. Al-mautu mau'izah, kafa bil mauti mau'izah. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Jadi maksudnya begini, kalau ada orang meninggal itu nasihat. Nasihat buat siapa? Yang hidup. Sekarang si anu yang dibawa. Tapi kan nanti lah iya, karena pasti nyampe. Makanya cuman kadang-kadang mohon maaf, ada kadang-kadang orang nganterin orang mati ke kuburan cengengesan. Berarti dia nggak ngerti. Mestinya nih dilihat kubur tuh nangis, sedih, minimal mikir lah, ya Allah, iya ya, di rumah mah bajunya 2 lemari, ya kan, mobilnya sampai 2, bininya 2, begitu di situ mah buru-buru pakai jas. Kain ngori kan. Berapa sih 3.000, ya kan? Boro-boro mobil dibawa, kancing baju aja kagak dibawa, boro-boro duren yang dibawa, rengginang be belum digoreng. Baik, demikian ya.
Jadi ini tadi ini bukan salah jamnya, bukan salah saya, salah jamnya. Nah saya datang ke sini jam 4 kurang 5 menit belum ada siapa-siapa lah, saya nungguin. Ya makanya ya, nah, udah habis waktunya. Ada yang nanya nggak urusan apa aja? Mungkin ini pertanyaan. Silakan kalau ada. Halo Bu. Iya apa? Lu ngomong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu umurnya berapa? Ibu umurnya? Halo? Masa? Belum 43 kali. Ya udah terusin. Kewajiban Iya. yang wajib Iya. yang pernah ditinggalkan pada saat kita yang dulu karena Iya. seperti sekarang Iya. apakah harus seperti contohnya sholat wajib Iya. sekarang ini perlu dikodok Apa tidak ya? Puasa misalnya ya. ya, terutama kalau puasa mungkin sudah pada tahu harus dikodok kan. Iya. Terutama sholat wajib yang berhubungan dengan waktu. Baik. Jawabannya ada dua. Yang pertama, kagak usah. Alasannya apa? Surat 66 ayat 8. Coba baca dah. Bawa HP kan? Dikerjain dah. Ada nggak? Ayat 8. Artinya aja Neng. Iya. Terus. Terus. Iya. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala. Ada dua di situ. Kalau ada yang merasa dulu gak rajin, sholatnya belang bentong, tetek pengedah, pokoknya ini namanya zaman dulu ya. Sekarang udah hijrah, udah sadar. Semua yang dilakukan di masa lalu, kekurangan apapun, bahkan dosa apapun, kalau dia taubat nasuha, ditutup. Tidak hanya ditutup, dianggap nol. Sehingga tadi dijanjikan dimasukin bakal ke surga. Tapi syaratnya 4 tobatnya itu. 1, syaddun nadama, kita menyesal pada zaman dulu begitu. Yang kedua, kuwatul azam, bertekad jadi orang baik. Yang ketiga, mulai dari sekarang, jangan ditunda. Yang keempat, kalau sama manusia minta dihalalin. Kalau itu dilakukan, mau nggak pernah sholat sekalipun zaman dulu, nggak masalah. Janji Allah tadi ditutup, diampuni, dimasukin surga, selesai. Itu satu pendapatnya. Nah, sebagian ada yang mengatakan kalau ibadah mahdhah boleh dirapel. Misalnya tadi sholat dulu jarang banget sholat yang wajib ya. Ya sudah, sekarang sholat habis sholat isya 4 rakaat, sholat lagi 4. Niatnya tadi untuk nambal yang dulu. Tapi saya lebih cocok dengan yang pertama. Yang pentingnya tadi taubat nasuha. Bagi Allah mah gampang memasuki surga
Yang penting Allah udah ridho. Kan kalau udah taubat nasuha kita diridhoin kan? Kalau Allah udah ridho, udah. Begitu wajib ya. Ingat zaman dulu kali ya, dengan kuliah kali yang dulu ya. Baik. Ada lagi? Wajib? Iya. Untuk siapa? Gara-gara koma. Putra putri? Melahirkan anaknya meninggal, sekarang ibunya koma. Insyaallah. Baik. Mari kita doakan ya, dengan memohon kepada Allah melalui berkahnya surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan tadi putrinya yang sedang koma disayangi Allah, dirahmati Allah, disembuhkan oleh Allah, disehatkan oleh Allah. Juga mudah-mudahan berkah Fatihah itu ditujukan buat kita ya, saya, ibu, keluarga ibu semua yang sedang kurang sehat, yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan, Allah sehatkan. Yang sedang sempit, semoga Allah luaskan ya. Allah beri jalan keluar yang terbaik. Yang sedang usaha dagang, mudah-mudahan dilariskan ya. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat kepada keluarga kita semua, anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, yang soleh, solihah, yang orang tua kita diampuni dosa-dosanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka yusra laisa ba'dahu usr wa nas'aluka ghinan laisa ba'dahu faqr wa nas'aluka amnan laisa ba'dahu khawf wa nas'aluka sa'adatan laisa ba'dahu shaqqa wa nas'aluka 'aliman laisa ba'dahu jahl wa nas'aluka 'afiyatan laisa ba'dahu marid wa nas'aluka yaqinan laysa ba'dahu shakk wa nas'aluka 'adilan laysa ba'dahu zulm. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul majlis subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.